Halo semua, namaku Sally dan aku berumur 16 tahun. Apa orang tuamu pernah menderita kesakitan? Kamu tidak tahu kan? Banyak dari kita tidak menyadari masalah orang tuanya. Benar, ayah dan ibu bisa mengatasi semuanya. Bagaimana cara mereka mengatasinya? Dan aku akan beritahu, jika itu bukan untuk masalah ibuku, itu akan lebih mudah untukku untuk hidup. Tonton video ini sampai akhir dan temukan mengapa dia mencoba untuk membunuhku. Ibuku berpisah dengan ayah tiriku beberapa tahun lalu. Awalnya aku senang. Itu adalah hubungan yang sulit, di mana keduanya tidak bahagia. Ayah tiriku sama sekali bukan orang jahat. Hanya saja dia dan ibuku bertingkah bodoh. Setiap saat melukai satu sama lain. Aku berharap hidup mereka bisa lebih baik. Itu sebenarnya terjadi, tapi tidak untuk ibuku. Dia sangat menderita setelah berpisah dari ayah. Setiap saat menangis, terkadang minum-minum, dan tidak bisa turun dari tempat tidur. Aku sangat ketakutan untuknya. Aku tidak ada ide bagaimana untuk berperilaku atau harus berbuat apa. Aku juga memiliki masalah. Tidak ada yang menyinggungku. Tapi dengan latar belakang ini, keseimbangan hormonku berkata, Ya, kamu menghancurkanku. Aku mempunyai jerawat besar. Aku gampang menjadi gemuk. Mudah jatuh ke kesedihan dan depresi dan ada alasannya. Tidak hanya karena ibuku, tapi semua temanku memiliki pacar. Sibuk dengan sesuatu dan tahu apa yang akan mereka lakukan di masa depan. Bisakah kamu menguatkan dirimu di situasi seperti ini? Aku hanya memiliki sisa kekuatan untuk pulang ke rumah, memberi makan ibuku dan kucingku, dan duduk untuk menonton TV seri. Tentu saja dengan gaya hidup ini tidak mengejutkan bahwa aku tidak memiliki siapapun. Tapi lalu itu menjadi semakin buruk. Temanku Milena mengalami kecelakaan dan dia meneleponku sambil menangis. Aku bertanya apa yang terjadi dan dia memberitahuku cerita yang sangat menyeramkan. Tantenya memiliki depresi setelah melahirkan dan hampir mencekik anaknya, sepupu Milena. Aku mulai bertanya pada Milena tentang apa yang terjadi dan aku merasa tidak nyaman. Cerita ini adalah cerita seperti ceritaku. Seperti ibuku, Tante Milena mengalami perceraian yang sulit dan bahkan dengan anak mungil di tangannya. Dia sedih dan berpindah dari histeria ke apati. Terkadang dia berkata bahwa dia lebih baik pergi tanpa anaknya. Kecuali ibuku tidak menjaga pintuku dari luar saat malam. Ya, itu yang kupikir. Naif. Aku terbangun keesokan malamnya dan ingin mengambil air. Dan kemudian aku melihat ibuku berdiri di bawah pintuku memeluk bantal. Bisakah kamu bayangkan betapa ketakutannya diriku? Ibu, kataku. Apa yang kamu lakukan? Ayo kembali tidur. Aku harus mengantarnya ke kamar tidur seakan-akan dia adalah anak kecil. Itu ketika aku sangat ketakutan. Sial, bagaimana kalau dia melakukan sesuatu yang aneh juga? Kamu tahu akan membunuh anaknya, contohnya. Apakah kamu takut bahwa keluargamu akan melukaimu? Aku tidak punya ketakutan itu sebelumnya. Tapi sekarang... Di sini kita duduk, menikmati makan malam dan tiba-tiba, sayang, bagaimana kamu ingin dikubur? Atau ini kasus lainnya. Suatu kali dia sedang memasak sesuatu lalu terdiam, menghampiriku dengan pisau dan lalu meninggalkan rumah. Dia berkata setelahnya bahwa dia berada sangat jauh. Aku tidak mau untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Dan tentu saja favoritku. Aku pulang ke rumah dari sekolah lebih lama dari biasanya dan tidak ada wifi di rumah. Aku bertanya pada ibuku apa yang terjadi dan dia berkata, berikan teleponmu. Aku ragu tapi lalu memberikannya. Dia mengambilnya dan pergi ke kamar untuk tidur. Meninggalkanku tanpa cara untuk meminta bantuan jika seseorang membunuhku. Ya kan? Aku mengambil telepon darinya, tentu saja, tapi setelah itu aku tidak bisa melihatnya dan berhenti mengkhawatirkan tentang hidupku. Bagaimana jika dia berpikir aku adalah alasan dia berpisah dari suaminya? Oke, dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke terapis. Aku mendukungnya dan bahkan menawarkan untuk menemaninya. Tapi aku tidak diperbolehkan di kantor. Mereka berkata ini bukan konsultasi keluarga. Dan bahwa mereka mengatasi kesehatan mental di sini. Lalu aku menyelinap ke toilet, memanjat celah dan mendengarkan apa yang terjadi. Tiba-tiba ibuku berteriak kencang. Ya, aku siap untuk membunuhnya. Dia bahkan tidak menyembunyikan hasratnya. Aku tidak bisa menunggu sampai dia dibebaskan.
Kita pulang ke rumah dan aku tetap belum bisa menatapnya. Ibuku menangis dan sepertinya tidak memperhatikanku sama sekali. Aku sangat kasihan padanya, tapi aku lebih takut untuk diriku. Ibuku sekarang benar-benar gila, di luar kendali. Kenapa dokter membiarkannya pergi? Apakah kamu akan ketakutan berada di posisiku? Ketika aku sampai di rumah, aku menyembunyikan semua pisau dan gunting. Mengunci semua syal dan ikat pinggang di garasi. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan bantal. Ibuku berkata padaku bahwa dahulu kala, suster yang menjaga orang tua dan menimpa mereka dengan bantal di penjara. Aku berharap ibuku tidak memikirkannya. Hal yang paling penting adalah untuk berjaga. Aku mengatasi itu sebaik mungkin yang aku bisa. Ibuku tidak tidur saat malam. Aku dengan santai berjalan ke dapur dan menghitung obat tidurnya. Jadi hari ini dia memutuskan tidak tidur. Untuk apa? Aku keluar dan mengamatinya. Di sini dia sedang membuat teh, 2 gelas, dan menambahkan sesuatu ke muk kedua dari botol kecil. Aku pergi ke dapur dan bertanya apa semua baik-baik saja. Ibuku berkata dia perlu bicara denganku. Aku berkata, baik, tapi ayo kita pindah ke ruangan. Oke, dia tidak berdebat, jadi kita mengambil teh dan masuk ke tempatku. Ibu ragu, lalu tiba-tiba bertanya, kenapa aku tidak meminum tehnya? Aku menyadari aku tidak bisa menunggu lebih lama. Jadi aku berkata, maaf aku harus mengecek sesuatu. Bukan alasan yang baik, tapi aku lari keluar kamar dan menguncinya dengan kunci. Bagus, sekarang dia tidak akan kabur. Dan aku bisa menghubungi polisi. Rombongan polisi segera datang menanggapi telepon anak muda untuk bantuan. Aku menggiring mereka ke kamarku, membuka pintu, dan berteriak dalam horor. Ibu memutuskan untuk menggantung dirinya dengan tali tas. Mereka segera memindahkannya, memanggil ambulans, menaruh sebuah buruan di tanganku, dan berkata tidak usah khawatir. Aku berteriak bahwa aku tidak bisa menolong, tapi khawatir dan ingin dekat dengan ibuku. Mereka berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan berkata padaku untuk menghubungi salah satu relatif. Aku berkata, oke, dan mereka keluar, dan bergegas ke rumah sakit terdekat. Ibuku ada di sana, tapi mereka tidak memperbolehkanku menemuinya. Berkata dia masih berada di keadaan tidak stabil. Dan lagi-lagi memerintahkanku untuk menghubungi seseorang dari relatif yang lebih tua. Stop dengan relatifmu. Aku berpura-pura untuk setuju. Lalu mereka pergi keluar dan berjalan menyusuri jendela lantai 1. Sekali lagi, aku sangat beruntung. Dia hampir di sana. Hanya aku harus menunggu separuh malam supaya para dokter meninggalkannya. Aku mendengar dia dibebaskan pada pagi hari, tapi mungkin dia akan ditemui oleh polisi. Dan sial, mereka bisa mengambilnya dariku. Ya, ibu ingin membunuhku, tapi sial. Aku mengetuk pelan dari jendela. Dia membukanya. Aku memanjat masuk dan bertanya bagaimana keadaannya. Tiba-tiba ibu menangis. Dia menundukkan kepalanya di pangkuanku dan memohon pengampunanku. Apakah ini pengakuan? Tidak. Ternyata dia tidak berencana membunuhku. Dia tidak ingin membunuh siapapun. Ya, tidak juga. Dia sangat marah dengan pacar Mirko, nama ayah tiriku. Dan dia membayangkan mencekek lehernya sekali atau 2 kali. Tapi ibuku tidak mau melukaiku sama sekali. Tapi depresinya semakin buruk dan dia memiliki pikiran akan kematian. Dan itu yang dia diskusikan dengan dokter. Dia diberikan obat yang lebih kuat, tapi dia takut kalau dia tidak akan menjadi ibu yang baik untukku. Jadi dia memutuskan untuk bicara denganku, dan dia menaruh sedatif di tehnya. Bukan untukku, tapi untuk dirinya. Bodohnya aku. Aku hanya mengisi waktu setelahnya. Kita duduk dan menangis. Keesokan paginya, otoritas pelindung datang pada kami dan mereka siap untuk mengambilku dari keluargaku. Aku harus tinggal dengan omku untuk sementara. Tapi semua orang mendukung ibuku. Aku, omku, psikoanalis, bahkan Mirko dan istrinya. Hasilnya, aku dikembalikan padanya. Mereka hanya memerintahkanku untuk pergi ke konsultan keluarga. Dan sekali dalam sebulan bertemu dengan inspektur hak asuh. Ibuku mulai berbicara denganku lebih sering. Sebelumnya, dia malu untuk mengeluh tentang hidupnya. Tapi sekarang, sepertinya dia senang. Aku berbagi tentang masalahku, tentang jerawat, teman, dan semuanya. Kita bisa menyelesaikan masalah satu sama lain. Tapi kita setidaknya berusaha untuk mendukung satu sama lain. Dengarkan orang tuamu. Bagaimana kalau mereka juga tidak bisa bahagia? Subscribe ke channel ini dan kirim kami ceritamu.
Like jika kamu menyukai video ini, lalu YouTube akan menunjukkannya pada penonton lain.